Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Sehat? Demam? Udah mandi? Ya, langsung saja ke pembahasan kita kali ini. Saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul A Quiet Place. Film ini menceritakan tentang kondisi bumi pasca kehancuran yang diakibatkan oleh serangan makhluk yang mengerikan, entah itu alien, monster, atau sejenisnya, yang mana makhluk itu sangat peka terhadap suara. Maka dari itu, manusia di bumi harus beraktivitas tanpa suara. Atau jika tidak, makhluk mengerikan tersebut akan datang dan menyerang mangsanya dalam sekejap. Sekilas film ini hampir mirip dengan The Silence, yang mana film ini ada kemiripan dengannya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut aja langsung ke intro dulu ya guys ya. Di hari ke-89, setelah serangan makhluk misterius atau alien yang sangat mengerikan, film diawali dengan kehancuran seluruh isi kota. Di sebuah minimarket, ada sekelompok keluarga yang bernama Frank, Alice, dan ketiga anak mereka yaitu Gwen, Echo, dan Nana sedang mencari sebuah makanan atau minuman, dan yang terutama adalah obat-obatan yang sangat dibutuhkan untuk mengobati penyakit yang diderita oleh Echo. Entah si Eko ini sedang mengidap penyakit apa, saya tidak tahu karena tidak disebutkan dalam film ini. Mereka semua hanya berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat, karena itu akan lebih aman dari alien yang sangat peka oleh suara. Di salah satu rak yang dipenuhi oleh sebuah mainan, jiwa kebocilan si Nana ini meronta-ronta karena dia melihat sebuah roket yang tersimpan di sana. Ketika hendak mengambilnya, mainan tersebut jatuh, dan untung saja, Seguin dapat dengan sigap mengambil mainan itu lalu memberikannya kepada Nana. Kemudian pun ia bergegas memberikan mainan kepada Frank atau ayahnya. Namun Frank meminta kepada Nana untuk tidak membawanya karena benda tersebut dapat mengeluarkan suara bising yang dapat memancing para alien untuk menyerang mereka. Ketika mereka hendak pergi dari sana, Gwen merasa tidak tega dengan Nana memberikan kembali mainan yang disimpan oleh Frank, tapi tidak dengan baterainya, agar mainan tersebut tidak dapat dihidupkan. Namun, ketika Nana hendak keluar, ia justru mengambil kembali baterai mainannya tanpa diketahui oleh Gwen dan Frank. Kemudian pun mereka berjalan pulang tanpa menggunakan alas kaki, melewati kota mati dan hutan yang sunyi. Sampai di mana mereka telah tiba di sebuah jembatan, dari arah belakang terdengar suara yang tidak lain adalah suara mainan dari Nana. Sontak dengan cepat menghampiri Nana untuk mengambil mainan tersebut dan mematikannya. Namun tentu saja, si Frank kalah cepat dengan seekor alien yang menyerang Nana. Dan inilah A Quiet Place. Dan di hari ke-472, scene berlanjut kepada si Frank yang sedang mempelajari sosok alien yang telah menguasai bumi tersebut. 1 tahun penuh si Frank ini mencari tentang si alien tersebut, dan hasilnya ia mendapat sebuah fakta bahwa alien tersebut memiliki pendengaran yang sangat tajam dan akan menyerang seluruh makhluk yang ada di bumi yang bersuara tentunya. Selain itu, alien memiliki tubuh tinggi dan baju jira atau kulit yang cukup tebal. Namun satu hal yang tidak dimiliki olehnya, makhluk ini tidak punya mata. Atau dengan kata lain, makhluk tersebut adalah makhluk buta. Dan sekarang terkonfirmasi bahwa ada 3 ekor alien yang sedang berkeliaran di areanya tentu saja. Namun sayang, setelah 1 tahun lebih, si Frank ini gak menemukan sama sekali kelemahan dari makhluk ini, yang pastinya untuk membunuh alien tersebut. Bahkan ia juga telah mencoba untuk mengkontak orang-orang dari luar negara dengan saluran radio untuk meminta pertolongan. Namun hal itu tidak berhasil sama sekali, karena tidak ada satupun dari panggilannya yang dapat terhubung, seolah populasi manusia hampir musnah akibat keberadaan si alien tersebut. Pada malam harinya mereka sekeluarga makan malam dengan 2 ekor ikan yang telah direbus oleh Alice. Namun bukan sebuah piring yang mereka gunakan untuk sebagai alas makan, melainkan dedaunan untuk menghindari kebisingan yang akan memancing para alien untuk menyerang mereka. Echo dan Gwen bermain monopoli untuk menghilangkan kegabutan mereka. Dan secara tidak disengaja, sebuah lampu yang menerangi aktivitas mereka tersenggol oleh Echo sehingga menimbulkan suara yang cukup keras. Akibat dari hal itu, mereka merasa was-was dan Frank melihat dari jendela untuk memastikan bahwa mereka masih aman. Dan itu hanyalah seekor hewan, entah berit atau marmut,
dan sebagainya. Kemudian scene beralih kepada si Frank yang sedang merakit alat sebuah pendengaran untuk membantu pendengaran si Gwen, yang dimana si Gwen ini telah peka dari kecil atau terganggu pendengarannya dari kecil di hari ke-473. Dan Frank memberikan alat bantu dengar yang dirakitnya tadi untuk si Gwen. Namun sayang, si Gwen ini menolaknya karena sudah beberapa kali si Frank ini mencoba memperbaikinya, alat bantu dengar ini tidak berfungsi sama sekali. Di sisi lain, Alice sedang mengecek kehamilannya yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Entah si Alice dan si Frank ini memproduksi bayinya itu kapan, namun setelah 1 tahun setelah kematian anak bungsu mereka, kemungkinan mereka membuatnya. Di sore harinya, Frank meminta si Echo ikut untuk mengambil ikan di sungai, seperti rutinitas mereka sehari-hari. Namun si Echo yang memiliki sifat penakut, ia menolak ajakan ayahnya karena dengan alasan takut untuk minta tinggal bersama ibunya. Berbeda dengan Gwen, walaupun seorang perempuan, ternyata tersimpan nyali yang cukup besar, kayak jantan gitu ya. Lalu ia meminta kepada si Frank untuk ikut dan menemaninya untuk mengambil ikan di sungai. Namun benar saja si Frank ini meminta kepada si Gwen untuk tetap di rumah dan menjaga ibunya, karena si Gwen ini hastanya itu memang perempuan dan si Echo hastanya memang laki-laki. Dan Frank akan membuat si Echo menjadi anak yang pemberani karena dia itu laki-laki, untuk melindungi ibunya, dan dia tidak akan membiarkan dirinya menetap di rumah saja. Dan karena tidak diperbolehkan ikut, maka si Gwen pun bergegas meninggalkan mereka semua dari situ dan menyendiri. Gwen masuk ke dalam kamarnya dan mengemasi barang-barangnya. Setelah itu dia pergi meninggalkan rumah dan pergi ke sebuah jembatan yang dimana di situ terdapat kuburan adiknya, si Nana tadi. Bahkan barang yang ia bawa adalah barang milik Nana. Di sebuah sungai, Frank yang telah mengambil ikan dari jebakan yang ia buat meminta pada Echo agar tidak takut oleh kebisingan sungai. Makhluk alien tersebut hanya akan menyerang pada manusia atau hewan yang bersuara keras, namun tidak oleh air sungai. Dan si Frank ini pun menunjukkan sesuatu kepada si Echo, dan mereka lalu mengeluarkan suara yang begitu keras dan berbicara satu sama lain. Mereka akan tetap aman karena tertutupi oleh aliran sungai yang cukup deras. Dan telah merasa aman, si Echo langsung menceritakan sesuatu kepada ayahnya tentang si Gwen yang merasa bersalah disebabkan oleh kematian si Nana 1 tahun yang lalu. Bahkan si Gwen menganggap dirinya tidak disayangi oleh si Frank seperti Frank menyayangi si Echo. Sementara di rumah, Alice membawa pakaian yang akan dicuci di dalam sebuah karung. Dan ketika akan menaiki tangga, karung tersebut tersangkut oleh sebuah paku yang ada di salah satu anak tangga. Namun si Alice tidak menyadari hal itu, lalu ia pergi meninggalkan paku yang tertancap di sana. Kembali ke posisi Frank dan Echo. Ketika hendak pulang, mereka bertemu dengan seorang lansia yang raut wajahnya sangat mengerikan. Ternyata istri seorang lansia tersebut telah mati disebabkan oleh serangan alien yang lagi berkeliaran di sana. Kemudian entah apa yang merasuki si kakek, tiba-tiba ia berteriak yang memancing alien dan menyerangnya. Akibat dari peristiwa itu, si Frank pun langsung lari dan bersembunyi dengan Echo di balik sebuah pohon. Dan dari kejauhan, mereka melihat seorang kakek lansia tersebut yang sudah terbunuh oleh alien tersebut. Kembali ke rumah. Ketika telah sampai di atas, air ketuban si Alice ini pecah, yang menandakan dirinya akan segera melahirkan. Kemudian ia pun bergegas pergi ke bawah dan menyiapkan tempat yang nyaman untuk persalinannya. Namun sialnya ketika hendak menuruni tangga, tertancap yang mengenai kakinya yang sudah ada dari tadi, yang tanpa ia sadari, yang menyebabkan sebuah benda terjatuh dan menimbulkan kebisingan. Dan benar saja, alien tersebut datang dan masuk ke rumahnya. Kemudian dia berjalan dengan menahankan segala rasa sakit untuk menghidupkan lampu darurat dan sampailah di sebuah wak mandi. Di sana si Alice cuma bisa merintih kesakitan dan mencoba mengeluarkan bayi yang ada dalam kandungannya dengan seorang diri. Sementara si Frank dan si Echo yang baru sampai dikejutkan dengan lampu yang awalnya kuning menjadi merah, yang mana artinya lampu-lampu tersebut menandakan bahaya yang sedang terjadi di sana. Mereka menyusun rencana untuk menyelamatkan si Alice yang berada di rumah dan menyelamatkan si Alice. Kemudian si Echo pergi ke tengah kebun jagung, menghidupkan sebuah petasan agar memancing alien tersebut agar tidak mengganggu si Alice. Sementara si Frank menyiapkan sebuah shotgun untuk berjaga-jaga dikala makhluk itu menyerang. Dan ketika si Alice tidak tahan menahan rasa sakitnya, ia pun berteriak bersamaan dengan petasan
yang dinyalakan oleh Eko tadi, sehingga membuat dia selamat dari serangan alien tersebut. Kemudian si Frank menghampiri Alice karena mendengar suaranya. Awalnya si Frank ini merasa sedih dikarenakan si Alice yang tinggal darah saja di sana. Padahal si Alice masih selamat. Namun beberapa menit kemudian, si Alice pun muncul di ruangan sebelah dengan seorang bayi yang baru lahir. Kemudian si Frank membawa si Alice dan si bayinya tadi ke ruang bawah tanah dan memakaikan oksigen kepada si bayi karena tidak akan aman jika dibiarkan dia menangis di ruangan terbuka. Maka si Frank menaruhnya di dalam peti dan sebuah oksigen yang telah ia persiapkan. Kemudian si Alice meminta kepada si Frank untuk mencari kembali si Eko dan si Gwen yang sedang berada di luar. Dan di posisi si Gwen, ketika dia melihat kembang api yang menyala dari rumahnya, ia pun bergegas pulang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dan ketika telah sampai di kebun jagung dekat rumahnya, ia pun menemukan sebuah senter yang ternyata itu adalah si Eko. Ketika si ibu terbangun dari tidurnya, ia dikagetkan dengan genangan air yang sudah merambat kemana-mana, membanjiri maksudnya, yang dari mana kebocoran pipa yang menyebabkan kebanjiran tersebut dan menyebabkan seekor alien masuk ke ruangannya maksudnya. Lalu ia mengambil perlahan bayinya tadi untuk menghindari seekor alien yang berada bersama mereka. Sementara si Eko dan si Gwen berhasil bersembunyi di atas tempat penyimpanan jagung kering yang berada di sekitar perkebunan jagung mereka. Dan tentu saja mereka berharap ayah mereka dapat menemukan mereka dengan membuat tanda sebuah cahaya. Namun sialnya, si Eko terjatuh disertai pintu yang hampir menimpahnya di tempat penyimpanan jagung tersebut. Dan si Gwen pun bergegas lompat dan masuk untuk menyelamatkan adiknya yang tersedot oleh jagung kering tersebut. Tapi lucunya, di sini malah si Gwen yang masuk ke dalam atau dihisap si jagung tadi. Tapi untungnya, si Eko berhasil menyelamatkan si Gwen ketika si Gwen hampir tersedot seluruh badannya ke dalam jagung tersebut. Namun beberapa saat kemudian, si alien pun masuk ke dalam dan mendarat tepat di hadapan mereka. Ketika alien tersebut mendekati mereka berdua, secara spontan alat pendengaran dari Gwen mengeluarkan suara yang melengking dan membuat si alien tersebut merasa kesakitan dan lari menembus lumbung tersebut. Dan mereka pun berhasil keluar karena lubang di lumbung tersebut yang dibuat oleh alien tadi. Lalu mereka bertemu dengan Frank dan berlari ke arah si Frank dan memeluknya. Ketika hendak masuk ke dalam sebuah truk untuk menyelamatkan diri, dari atas bangunan muncul seekor alien dan menyerang Frank hingga terjatuh. Kemudian alien tersebut mendekati si Gwen dan si Eko yang berada di dalam truk dan menggoyangkan beberapa kali truk karena merasa kesakitan dengan alat bantu milik Gwen yang menjadi kelemahannya. Mengetahui si Gwen dan si Eko dalam bahaya, mengetahui kedua anaknya dalam bahaya, si Frank kembali bangkit lalu berteriak untuk memancing alien tersebut. Namun sebelum itu, ia memberikan pesan terakhir kepada si Gwen bahwa ia menyayanginya seperti dia menyayangi anak yang lainnya. Dan setelah itu, si Frank akhirnya tewas diserang oleh makhluk mengerikan tersebut. Kemudian mereka kembali ke dalam rumah dan menemui si Alice dan berlindung di ruang bawah tanah. Di dalam ruang kerja milik Frank, Gwen menemukan beberapa proyek ayahnya tersebut mengenai tentang pendengaran manusia untuk memperbaiki pendengaran dari si Gwen. Juga ia melihat bagaimana si Frank merasa kebingungan mencari solusi untuk mengalahkan makhluk tersebut. Dan Gwen tentu saja merasa sedih karena telah mengetahui semuanya, karena selama ini dia beranggapan bahwa si Frank tidak peduli dengan dirinya sama sekali. Namun pada kenyataannya justru malah sebaliknya. Kemudian mereka bersiap-siap untuk menghadapi alien yang masuk ke dalam rumahnya tersebut. Alice sedang bersiap memegang senapan yang dipegangnya untuk menembak kepala si alien tersebut. Sementara si Gwen teringat oleh kelemahan yang dimiliki oleh alien tersebut. Ia pun kembali mengaktifkan alat bantu dengar miliknya dengan menempelkannya ke sebuah mikrofon dan menghasilkan suara yang sangat tinggi. Dan ketika alien tersebut mendekati mereka, si Alice pun menembaknya hingga mati. Kemudian dari CCTV yang telah terpasang, mereka melihat dua ekor alien yang sedang menuju ke arah mereka karena mendengar bunyi yang dihasilkan oleh senapan yang ditembakkan si Alice sebelumnya. Dan scene pun berakhir dengan mereka yang menghadapi dua ekor alien dengan cara yang mereka lakukan sebelumnya. Dan setelah itu tamat coy. Akhirnya lega juga karena dari tadi saya juga membaca skripnya agak kebingungan ya guys ya. Oke, segitu saja untuk alur cerita film kali ini. Kalau kalian ingin request film yang bakal saya ceritakan, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like,
comment, and subscribe karena semua itu gratis. Dan see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.